Wanita itu menyembunyikan gergaji besi di dalam daging sapi giling, meratakannya, menutupinya dengan plastik untuk diberikan ke suaminya. Pria itu membuka bungkusan itu di depan penjaga dan melihat bahwa itu memang sekotak daging. Penjaga itu kemudian pergi dengan perasaan tenang. Setelah memeriksa di cermin, pria itu segera mencairkan daging sapi giling itu, mengeluarkan gergaji besi dan mulai merencanakan pelariannya. Ia menggulung tisu toilet menjadi potongan-potongan panjang, lalu mematahkan sekotak korek api, membungkusnya rapat-rapat dengan tisu dan memasukkannya ke dalam sekantong mie instan. Pria itu pergi ke area aktivitas tahanan dan memberi isyarat kepada seorang rekan di lantai lain. Keduanya bertukar barang sambil naik turun tangga. Saat semuanya sedang turun, rekan itu diam-diam membakar kamar di sebelah kamar pria itu. Saat alarm berbunyi, para sipir penjara segera memasuki sel dan memadamkan api. Namun ruangan itu menghitam dan perlu dicat ulang yang persis seperti yang ingin dicapai pria itu. Pria itu menyerahkan gergaji besi yang diperolehnya kepada rekannya dan memintanya untuk mulai mempersiapkan peralatannya untuk melarikan diri. Ia dengan terampil membungkus ujung gergaji besi itu dengan kain lalu mematahkannya di tengah. Ia kemudian mengeluarkan gunting kuku, mengikat salah satu ujungnya dengan karet gelang lalu membungkusnya dengan kain tebal. Tak lama kemudian ia memiliki dua peralatan praktis. Ia diam-diam menyerahkan satu kepada pria itu. Pada siang hari ketika tahanan lain keluar, salah satu berpura-pura mengecat di luar, sementara yang lain mulai menggergaji ventilasi pembuangan di dalam. Ia bahkan bersiap untuk mengumpulkan besi tua, menggunakan sederet magnet kecil untuk menyatukannya. Dengan cara ini, besi tua apapun akan dikumpulkan dan dibuang ke toilet tanpa meninggalkan jejak. Untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh setiap gerakan, kaki-kaki tempat tidur juga dibungkus. Secara bergantian, kedua pria itu berhasil menggergaji lubang ventilasi hanya dalam 2 minggu. Agar tidak terdeteksi, mereka melapisi dan mengecat bagian luarnya sehingga hampir tidak terlihat setelah kering. Mereka merobek selotip, membuka jendela pembuangan dan dengan hati-hati merangkak keluar sebelum memasang kembali tempat tidur. Ruangan itu gelap tapi keduanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka terus menyusuri saluran, berjalan lama tanpa ujung yang tak terlihat. Keesokan harinya mereka akan dengan cermat memverifikasi lokasi mereka dan kemudian pada malam hari mereka akan sekali lagi mencari jalan keluar. Kali ini rekannya mencapai tingkat yang lebih dalam. Yang lebih penting, ia bisa melihat dinding luar penjara. Rekannya menjelaskan situasinya kepada pria itu, mengatakan mereka membutuhkan palu untuk menerobos. Pria itu menjelaskan bahwa ada kotak peralatan cadangan di bawah saluran yang baru saja mereka masuki. Maka rekan itu mengambil palu dan mulai merobohkan dinding. Hari demi hari berlalu, rekan itu tidak bisa menghitung beberapa banyak dinding yang telah ia robohkan sebelum akhirnya mencapai dinding luar penjara. Namun dinding ini yang tebalnya lebih dari 2 meter terbuat dari beton bertulang membuat rekan itu ingin segera menyerah. Melihat luka di tangannya, rekan itu sekali lagi menyerah. Kalau begini terus, lubang itu akan ketahuan bahkan sebelum ditembus. Melihat hal ini, pria itu sekali lagi mencuci otaknya, mengatakan bahwa selama ia fokus pada satu hal, ia pasti akan berhasil. Namun hari itu saat merobohkan tembok, rekan itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengejutkan. Penemuan itu akan memungkinkan mereka melarikan diri dengan cepat.